Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Kaum muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan huwa syahrul Quran. Bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, yang diantara fungsinya adalah sebagai hudan linnas atau petunjuk bagi manusia. Ataupun ayat yang lain disebut sebagai hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW yang memotivasi kita untuk berinteraksi secara aktif dengan Al-Quran. Yang ini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk berproses menjadi orang baik, utamanya dalam suasana bulan Ramadan. Misalnya di hadis Nabi SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun." Barang siapa di antara kamu yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu hasanah, maka baginya mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha, dan satu kebaikan itu diganjarkan oleh Allah, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Kata Nabi SAW, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin, akan tetapi, alifun harfun, alif itu satu huruf. Walamun harfun, mim itu, lam itu satu huruf. Wa mimun harfun, dan mim itu satu huruf. Jadi setiap huruf Al-Quran yang kita baca, itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala per huruf, bukan per kata, juga bukan per ayat. Jadi hadis ini memotivasi kita jemaah yang berbahagia untuk bagaimana secara aktif kita ini berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian di hadis yang lain Nabi SAW juga memotivasi kita untuk menjadi orang-orang yang terbaik. Siapa mereka? Orang-orang yang senantiasa mengakrabkan diri dengan Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Kata Nabi, sebaik-baiknya kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Ini pribadi yang baik, yaitu orang yang senantiasa berikhtiar, berusaha untuk mempelajari Al-Quran, kemudian berusaha juga untuk mengajarkan Al-Quran itu kepada orang lain. Yang ketiga, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW menggambarkan tentang kondisi rumah yang baik. Ternyata rumah yang baik itu menurut konsep Rasulullah SAW, dan ini harus kita amalkan dalam kehidupan kita, adalah rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran. Di hadis Nabi SAW bersabda, "Nawwiru manazilakum bis salati wa qiraatil Qur'an." Undanglah rahmat Allah dalam tempat-tempat tinggalmu, di rumah-rumahmu, dengan melakukan 2 hal sederhana, tapi dari sisi iman, dari sisi ideologi keimanan kita bernilai besar. Yang pertama, sholat sunnah. Yang kedua, tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Jadi ternyata kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rumah yang baik adalah rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran. Oleh siapa? Oleh si empunya rumah, oleh si pemilik rumah, bukan orang lain. Yang hadis yang berikut, Nabi SAW memberikan gambaran kepada kita bahwa suatu masa nanti di kehidupan akhirat nanti, Al-Quran yang sering kita baca di dunia itu akan datang untuk memberikan pertolongan atau syafaat kepada orang-orang yang ketika di dunia senang dan senantiasa membaca Al-Quran. Di hadis Nabi SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah olehmu Al-Quran,
Karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat atau pertolongan kepada sahabat-sahabatnya. Siapa sahabat-sahabat Al-Quran itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah? Adalah mereka orang-orang yang ketika hidup di dunia senantiasa berinteraksi. Minimal senantiasa punya waktu untuk membaca Al-Quran. Dengan demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak punya cukup alasan untuk mengatakan saya tidak punya waktu untuk membaca Al-Quran. Maka kita harus mampu mensisihkan waktu kita dalam kehidupan ini, utamanya dalam suasana Ramadan ini untuk membaca Al-Quran, karena ia adalah salah satu cara kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wabil khusus fil akhirah. Demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan ilmu dan pengetahuan buat kita, menjadi pemotivasi buat kita untuk terus menjadi bagian dari keluarga Al-Quran. Mudah-mudahan Allah selalu merahmati kehidupan kita. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila ada khilafan, serta selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kehidupan kita. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.